Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, dan teman-teman kelas 5B yang saya banggakan. Saya Risatul Mu'awanah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Di sini ada Ross mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu penggemar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator. Sedangkan Bernard Berelson dan Gray E. Steiner mendefinisikan komunikasi sebagai transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya. Kemudian dengan menggunakan simbol-simbol dan sebagainya, tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi. Kemudian menurut Gibson, komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada penerima. Di dalamnya tercakup 3 bagian penting dari komunikasi yang efektif, yakni sang pengirim, sang penerima, dan keberhasilan pengiriman makna. Dan menurut Hasan, komunikasi adalah organisasi didefinisikan sebagai upaya untuk meniadakan kesenjangan sehingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses komunikasi itu menjadi saling dekat satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, hakikat komunikasi ialah saling mengakrabkan. Kemudian unsur-unsur dan proses dalam komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan. Oleh karena itu, ada unsur-unsur pokok dalam komunikasi, yaitu nomor 1, komunikator. Yang mana komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang nomor 2, komunikan, yaitu orang yang menerima pesan dari orang lain. Kemudian yang nomor 3, pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan dapat berupa informasi, perasaan, instruksi, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 4, media. Media adalah bentuk atau cara pesan itu disampaikan. Media dapat berupa lisan, tertulis, film, dan bentuk lainnya. Kemudian yang nomor 5, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses atau aliran yang mengenai suatu pesan atau informasi yang bergerak dari suatu sumber atau pengirim hingga penerima yang berlangsung dinamis. Suatu kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan kerja organisasi pada dasarnya merupakan akibat dari rintangan atau penyimpangan komunikasi yang tidak dapat teratasi. Setiap proses komunikasi bertujuan menyampaikan suatu pesan atau informasi hingga pesan tersebut dapat diterima oleh si penerima setepat mungkin.
apapun bentuk dan cara penyampaiannya. Misalnya, informasi itu sering berubah arti atau distorsi, dan potensi distorsi bersumber dari setiap komponen proses komunikasi. Terdapat 7 komponen proses komunikasi, yaitu 1. Sumber komunikasi, 2. Pengkodean, yang nomor 3 pesan, 4 saluran, 5 pengkodean kembali, 6 penerima, dan 7 umpan balik. Yang nomor 1, sumber. Sumber mengawali proses komunikasi dengan mengemas pesan atau pikiran yang melalui pengkodean. Yang nomor 2, pengkodean. Tergantung pada keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya yang mempengaruhi. Kemudian pesan. Pesan yaitu produk fisik dari proses kodifikasi. Jika seseorang itu berbicara, maka pembicaraan itu adalah pesan. Kemudian saluran. Saluran ini merupakan medium lewat mana suatu pesan itu berjalan. Saluran bisa formal dalam organisasi atau informal untuk meneruskan pesan-pesan pribadi atau sosial. Kemudian yang terakhir, penerima. Sasaran kemana pesan itu disampaikan, yaitu penerima. Sebelum suatu pesan diterima, simbol-simbol patut diterjemahkan lebih dahulu ke dalam ragam kode atau simbol oleh si penerima. Kemudian ada bentuk komunikasi. Secara garis besar, bentuk komunikasi dibagi ke dalam 2 bentuk besar, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Meskipun kedua bentuk komunikasi ini berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaannya keduanya saling melengkapi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam setiap komunikasi verbal akan selalu didukung oleh komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berlaku umum atau yang bisa digunakan oleh kebanyakan orang dalam proses komunikasi. Kemudian komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan sejumlah kumpulan dari isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Perbedaan yang muncul dalam komunikasi nonverbal adalah tidak keluarnya simbol-simbol yang dipahami oleh banyak orang dan lebih bersifat spontanitas. Mungkin itu saja mengenai komunikasi dari penjelasan saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.